Kepoin pajak karena kita peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepoin pajak hadir karena kita peduli. Dengan slogan seperti itu kita akan membahas secara simpel, secara lebih friendly mengenai perpajakan di Indonesia. Pada episode pertama kali ini kita akan mengundang Widya Iswara dari Pusdikat Pajak, Bapak Maulia Gita Ustatama. Tanpa panjang-panjang lebar lagi kita langsung panggil saja beliau. Dan karena sekarang masih masa-masa pandemi jadi kita pakai Zoom aja ya. Oke, langsung kita panggil Bapak Maulia Gita. Ya, selamat datang Pak di acara podcast Kepoin Pajak episode pertama. Nah ini di acara ini saya mewakili pertanyaan-pertanyaan atau kepo-keponya netizen nih Pak terkait pajak. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan lah, mudah-mudahan ya dengan bahasa saya. Siap. Nah, sebelum kita mulai tanya-tanya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih, Pak. Oke, siap. Ini narasumber kita dari Pusdikat Pajak. Jadi, Bapak Maulia Gita, salah satu pengajar di Pusdikat Pajak. Betul ya, Pak ya? Betul. Pengajar itu istilahnya Widya Iswara ya kalau di Pusdiklat Pajak, karena salah satu profesi pengajar yang setara seperti dosen atau guru. Tetapi dia sebagai mentor atau tutor bagi PNS ya, khusus PNS. Kalau dosen untuk mahasiswa, guru untuk pelajar, Widya Iswara itu untuk PNS. Ya. Gitu Mas. Jadi pengajar khusus perpajakan gitu ya Pak, untuk PNS di Kementerian Keuangan. Ya, rata-rata materi terkait perpajakan. Ya. Oke Pak, langsung aja nih Pak. Mungkin netizen juga udah nggak sabar dengan apa sih pajak itu gitu kan. Nah, yang pertanyaan netizen pertama nih, saya mewakili netizen. Jadi apa sih pajak itu Pak? Nah, bisa dijelaskan Pak? Jadi tadi pajak ya, pajak itu kalau kita mau bicara umum, pajak itu adalah iuran yang dibayarkan kepada negara secara paksa karena ada undang-undangnya, ada aturannya, secara paksa tanpa ada imbalan langsung. Jadi bayar tapi nggak langsung mendapatkan imbalan. Nah ini sebetulnya iuran ini digunakan juga untuk harusnya tujuannya kembali untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi iuran dari untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Sebetulnya itu cuma dikelola oleh negara melalui APBN. Kurang lebih seperti itulah gampangnya. Nah, kalau mungkin ya pendengar kita ini udah bapak-bapak gitu atau keluarga muda lah. Nah, kalau bedanya dengan IPL, iuran pengelolaan lingkungan, gimana Pak itu Pak? Iuran pengelolaan lingkungan itu kan sebetulnya ibaratnya mungkin komplek ya, lebih tepat ya. IPL itu ada di komplek. Nah, IPL itu dari warga komplek diserahkan kepada pengelola lingkungan agar mendapat imbalan langsung, yaitu berupa pengelolaan lingkungannya seperti taman jadi rapi gitu kan, jalan jadi bersih, itu dapat langsung. Taman seperti itu, jalan seperti itu bersih, jadi langsung dibayarkan, langsung dinikmati dan bisa dirasakan bagi yang memberikan iuran. Dan itu juga normatif, artinya tidak ada aturan yang mengikat ya. Kalau kita bicara hukum, IPL tidak ada undang-undangnya, itu kesepakatan konvensi. Jadi kalau dilanggar seperti apa? Ada sanksinya nggak? Misalnya sanksinya sosial barangkali ya, sosial, atau malah nggak ada sanksi. Beda dengan pajak. Pajak kan kalau dilanggar sanksinya hukum, undang-undang ya, undang-undang perpajakan, penegakan hukum. Ada dua, sanksi administratif dan sanksi pidana. Kalau pidana berarti sudah punya niat yang
sengaja gitu ya, atau karena kealpaan, nah itu sudah pidana. Tetapi ada juga sanksi administratif kalau melanggarnya tipis-tipis lah, kayak terlambat lapor. Nah itu kan terlambat lapor, ada ketentuannya harus lapor tanggal berapa. Sama IPL juga harus di store tanggal berapa, tetapi dia apakah ada sanksi kalau dia nggak bayar tepat waktu IPL-nya. Jadi mungkin di masalah legalitas ya, peraturan. Komunitas sepakat IPL, kalau negara dengan undang-undang aturannya, gitu Mas. Nah, kalau dikelola developer Pak, dan ada punishment-nya juga. Nah, kayak gitu gimana itu? Kan mirip-mirip. Kalau dikelola developer dan ada punishment ya berarti itu kan kontra prestasi, artinya si developer sudah memberikan imbalan langsung, sudah memberikan kenikmatan, sementara kewajiban dari si warga tidak dilakukan. Sanksinya adalah mungkin sampahnya tidak dibersihkan, gitu ya. Ya, kalau itu mungkin bisa sama, diartikan sama, tetapi kembali kenikmatannya langsung. Coba kalau dia bayar IPL, sampahnya dibersihkan. Kalau dia nggak bayar IPL, sampahnya dibiarkan, gitu kan. Nah, sementara kalau pajak itu kan kita bayar tetap nggak dapat apa sih, gitu. Kalau nggak bayar juga tetap nggak dapat apa sih, gitu. Tapi bisa kita rasakan begitu kita bayar, ya mudah-mudahan jalan jadi lancar ya, rata gitu. Atau dana sosial untuk sekolah, dana sosial, dana sekolah yang gratis, nah itu masih bertahan sampai sekarang dan seterusnya gitu. Tapi kita kan kalau bayar pajak nggak bayar pajak, itu fasilitas itu tetap ada. Beda dengan IPL, kalau IPL langsung tidak dibersihkan gitu kan. Kalau pajak ya tetap dikasih jalan yang tetap, kalau memang sudah dianggarkan pasti jalannya jadi rata. Kalau enggak ya masih sama aja gitu kan. Bayar nggak bayar pajak sama aja. Kapan nanti ketahuan dapat sanksinya? Ya setelah ada penelitian atau pengawasan dari aparat perpajakan. Di sini saya bukan pegawai pajak ya, hanya pelatihan saja. Nanti akan melakukan itu. Nah, dari penjelasan tadi tuh, terus kalau kita tarik kesimpulannya atau apa ya, sari-sarinya gitu, kenapa sih kita harus bayar pajak, Pak? Ya, dari peraturan atau dari bayar pajak kan negara tetap harus melakukan pembangunan, upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Ya seperti kita ini semua kan, kita bisa menikmati jalan raya, kita bisa menikmati fasilitas sekolah bagi anak-anak kita dengan biaya subsidi, terutama mungkin seperti pembangunan infrastruktur yang cukup besar seperti jembatan, ya kemudian jalan tol yang menghubungkan antar pulau, kemudian biaya-biaya kesejahteraan. Kalau sekarang ada kartu pintar, kartu sehat, BPJS, itu kan semuanya berasal dari penerimaan APBN yang 70%-nya itu pajak. Ya, kurang lebih asumsinya 70%-nya pajak. 30% sisanya penerimaan APBN berasal dari kekayaan alam kita, misalnya migas. Nah, kalau 70% ini nggak diperoleh, artinya kita hanya bisa mengandalkan 30%. 30% ini ya kalau semuanya bisa diperoleh. Kalau enggak, maka kita tidak punya sarana untuk BPJS, sarana untuk jalan raya, sarana untuk sekolah, pendidikan, pemukiman yang mungkin subsidi sangat silang ya, subsidi silang, jadi sangat sederhana itu rumahnya jadi bisa murah. Jadi nggak ada fasilitas itu semua gitu. Negara yang melakukan itu nggak bisa. Nah, padahal 30% tadi saya bilang 30% kekayaan alam ya. Ada bagian yang penerimaan itu akhirnya kita harus berhutang ke luar negeri. Nah, salah satunya juga kita akan membayar cicilan hutang. Kita nggak berdebat utangnya untuk apa, dan kemudian kalau kita bicara pemanfaatannya ya, karena itu sudah keputusan pemerintah itu kita yang memilih, karena kita sudah memilih langsung gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus terima konsekuensi lah. Dalam arti gini, mungkin saya bukan bermaksud meminteri atau menggampangkan masalah, enggak. Ya kalau dari sisi masyarakat,
ya sudah, kita mau bisa berbuat apa? Kalau kita nggak suka, ya berarti ke depan kita pilih pemimpin yang memang kita pilih yang benar. Kalau misalnya enggak, ya kita asumsikan aja positive thinking, semua pemimpin kita pasti akan memanfaatkan anggaran dengan baik. Isu pajak ini memang dari dulu, Mas, kalau misalnya kita bicara sejarah, dari kerajaan-kerajaan itu pasti semuanya berdiri, negara itu melindungi rakyatnya, itu semuanya berasal dari pajak. Kalau zaman dulu istilahnya upeti. Bahkan kalau kita dengarkan cerita-cerita kerajaan-kerajaan itu upeti sangat-sangat otoriter ya, raja-rajanya itu, sehingga menyusahkan rakyat. Ada yang semau-maunya sampai dia menimbun kekayaan sendiri. Padahal sebetulnya upeti itu adalah upaya dari kerajaan untuk melindungi masyarakat sehingga ada pembangunan. Nah, sampai sekarang itu namanya pajak gitu. Dan ini sekarang kita diatur pakai undang-undang. Itu aja sih. Ya, itu jadi bisa disimpulkan memang krusial banget ya Pak, pajak buat negara kita gitu. Sangat penting, Mas. Kalau kita bicara sejarah, kalau kita bicara tetangga negara-negara sedunia internasional, kalau kita 70% barangkali ada satu negara yang hampir 100% penerimaan dari pajak, Mas. Dan kalau dibanding, saya tidak membela tarif yang sekarang ada gitu, enggak ya. Mungkin kita juga tidak terlalu rendah juga, ada juga yang lebih rendah dari kita. Tetapi kalau kita lihat negara Eropa, Jerman, Belanda, Italia itu pajaknya hampir 50%. Spanyol ya, terutama pemain sepak bola itu kan kena pajaknya sampai 50% dari penghasilan. Nah itu mereka hampir semuanya mendapatkan pembiayaan untuk pengelolaan negara dari pajak. Kalau ekstrimnya berarti misal nggak ada pungutan pajak sama sekali, negara nggak bisa survive ya Pak? Atau gimana itu? Kalau ya, kita berpikir ekstrim tuh. Ya, nggak bisa survive artinya kita tergadaikan. Nanti akan terjadi seperti Yunani dulu itu loh, Mas. Iya. Apa itu? Resesi, bukan resesi ya. Pilot ya. Kita nggak bisa bayar hutang, kan dinyatakan pilot. Ya kita sekali lagi nggak bicara hutangnya dari mana, tapi yang jelas sekarang kita punya PR itu kan. Nah, kalau nggak ada penerimaan dari pajak untuk membayar hutang, nggak bisa pilot dong. Nanti tergadaikan kita semua satu negara ini. Kalau lebih seperti itu. Ini kita senyum ironi ya. Jadi ketika pajak nggak tercapai, aduh, terus kita jadi apa itu nasib kita gitu ya. Kurang lebih gitulah. Oke Pak, siap Pak. Oke, mungkin cukup untuk episode kali ini Pak. Jadi kita udah bahas tadi apa itu pajak. Sampai sekrusial apa sih gitu pungutan pajak gitu kan. Dan tadi udah disinggung sedikit juga perkembangan pajak dari zaman kerajaan sampai sekarang gitu. Terima kasih atas kehadirannya gitu Pak ya. Nanti boleh. Di episode kedua kita panggil lagi. Oh iya, siap. Oke, siap. Cukup ya? Nggak apa-apa, ini ngomong dulu nanti bisa di-cut Pak. Mau nambahin apa Pak? Nggak, kayak itu analogi kalau bicara hukumnya, selama ini kan banyak yang nggak ngerti itu masalah hukum pajak. Nah, itu yang selama ini masyarakat kan mungkin belum begitu mengenal hukum pajak, Pak. Oh ya. Hukum pajak. Nah, analoginya kalau hukum pajak itu begini. Mas Dedi pernah naik kendaraan motor. Ya. Bermotor roda 2 itu kalau ke jalan pakai helm. Pakai bawa STNK atau SIM. Ya. STNK dan SIM gitu ya. Bawa ya. Kenapa? Alasannya kenapa bawa STNK SIM? Pakai helm untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan atau biar nggak ditilang? Dua-duanya dong. Dua-duanya ya. Iya, yang pertama tetap keselamatan, tapi kan keselamatan. Biar nggak tapi ditilang kalau juga. Misalnya lagi pengen cepet-cepet nggak pakai helm pernah? Pernah. Nah itu asumsi nggak ketangkep ya, nggak ada yang lihat, polisi nggak lihat ya. Kalau kelihatan polisi kira-kira ditilang nggak? Tilang dong. Ditilang. Nah apapun alasannya. Pertanyaannya adalah, apakah Mas Dedi pernah membaca aturan tentang menggunakan helm secara langsung, aturan undang-undangnya? Nah itu, kalau jujur nggak pernah Pak. Nah hampir semuanya nggak pernah, saya juga nggak pernah.
Iya. Tapi kita dengan kesadaran akhirnya menggunakan helm supaya satu keselamatan, kedua tadi nggak ditilang. Kenapa? Karena kalau kita keluar kemudian ditilang oleh polisi kalau nggak pakai helm. Sama dengan pajak. Pajak itu sebetulnya juga kalau nggak membayar sesuai ketentuan. Bukan berarti semuanya harus membayar pajak, tidak. Tetapi jika ketentuan dalam undang-undang sudah mengatur dia harus bayar pajak, maka harus dibayar. Kalau tidak, nanti ada sanksi, tilang tadi. Seperti itulah. Karena kita nggak pernah baca aja, sama. Tapi kalau ketika orang lain ada contohnya itu kan, langsung kita buru-buru pakai helm. Nah, kalau sekarang kita mungkin belum pernah kena pajak ya, bisa belum pernah kena tilang pajak gitu. Jadi nggak tahu, tapi kan sudah banyak yang kena. Artinya mungkin karena tidak tahu, mungkin karena sengaja, tapi ya oke lah, mau berubah dengan lebih baik gitu ya. Ditilang polisi kan kadang juga nggak langsung ditilang kan, kalau ada masa itu juga ada pembinaan misalnya, ya oke lain kali jangan diulangi gitu. Nah itu juga ada tax amnesty kemarin kan, kita berikan, di pemerintah memberikan fasilitas, oke lah lapor aja sekarang gitu. Nah seperti itulah analoginya untuk masalah hukum pajak, Mas. Mungkin mudah-mudahan ya semuanya bisa ngerti gitu, harapannya gitu. Iya Pak, ini jelas banget sih Pak analoginya, simple tapi dapat Pak. Nah mungkin di episode 2 kita bahas jenis-jenis pajak mungkin ya Pak ya, yang dikenakan di setiap individu atau mungkin kelompok atau badan gitu ya. Nanti kita di episode 2 kita kupas secara detail mungkin gitu ya Pak ya. Kayak roti. Ya kayak roti. Asik. Oke Mas. Oke Pak, terima kasih banyak Pak.